Pernah nggak kamu merasa, setelah kamu benar-benar memilih diam, justru dia yang dulu menyakitimu jadi gelisah sendiri? Awalnya kamu dianggap remeh, diabaikan, ditinggalkan tanpa penjelasan, seolah-olah kehadiranmu enggak berarti. Tapi siapa sangka, justru di saat kamu memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, semuanya berubah. Diam kamu bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan yang tak terlihat, sebuah tamparan halus tanpa suara, sebuah kehadiran yang justru lebih terasa ketika menghilang. Dan dari situlah, rasa bersalah, kebingungan, bahkan penyesalan, mulai tumbuh dalam dirinya. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. Kenapa dia nggak berontak? Kenapa dia diam saja? Kenapa setelah aku tolak, justru dia pergi tanpa menoleh? Padahal dia berharap kamu akan marah, menangis, atau memohon. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih menjauh dalam tenang. Dan itulah yang membuat dia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap harinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab sendiri. Kenangan tentangmu justru muncul saat kamu sudah tidak lagi ingin kembali. Video ini akan membawamu menyelami sisi lain dari kekuatan yang sering diremehkan. Kekuatan diam. Bagaimana sikapmu yang tidak bereaksi justru menciptakan tekanan mental yang mendalam pada seseorang. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu kuat, bahkan tanpa harus berkata sepatah kata pun. Di video ini kita akan bahas secara emosional dan psikologis kenapa diammu lebih menghancurkan daripada amarahmu. Kenapa mereka yang menyakiti justru seringkali tak bisa tenang setelah kita benar-benar pergi. Dan bagaimana cara kamu bangkit tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ini bukan video biasa. Ini adalah refleksi batin untuk semua yang pernah dikecewakan, tapi memilih untuk tidak membalas dengan kebisingan. Kamu akan sadar bahwa keheningan kadang jauh lebih lantang daripada teriakan. Tonton sampai habis karena mungkin ini adalah kisah yang sedang kamu alami atau akan kamu alami. Dan semoga setelah menontonnya, kamu lebih yakin bahwa kamu tidak pernah kalah hanya karena kamu memilih diam. Tulis di komentar, apakah kamu pernah mengalami hal ini? Bagaimana rasanya ketika kamu memilih diam dan justru dia yang mulai mencarimu? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena setiap kisah akan membawa kamu semakin dekat dengan kekuatan dirimu sendiri. Pertama, keheningan sebagai senjata dan perisai dalam hubungan. Keheningan setelah penolakan dalam hubungan seringkali lebih menyakitkan daripada kata-kata penuh amarah. Dalam dunia yang dipenuhi percakapan terus-menerus, keheningan memiliki kekuatan yang sulit diabaikan. Saat seseorang menolak Anda, baik secara emosional, romantis, atau bahkan dalam pertemanan, diam Anda adalah respons yang tak terduga. Mereka mungkin telah bersiap untuk menghadapi reaksi, pembelaan diri Anda, kemarahan, atau bahkan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Namun ketika yang mereka temui hanyalah keheningan, itu mengubah dinamika sepenuhnya. Dalam hubungan, terutama yang melibatkan emosi mendalam, penolakan bisa meninggalkan luka yang sulit sembuh. Orang yang menolak Anda seringkali merasa bahwa mereka memegang kendali atas situasi. Mereka mungkin mengira bahwa keputusan mereka akan membuat Anda terpuruk atau bahwa Anda akan merespons dengan mencoba meminta kembali perhatian mereka. Tetapi saat Anda memilih untuk diam, Anda tidak hanya melindungi martabat Anda, tetapi juga menunjukkan kedewasaan emosional yang jarang dimiliki. Keheningan ini berfungsi sebagai perisai. Dalam hubungan, kita seringkali tergoda untuk merespons dengan terburu-buru setelah terluka. Kita ingin berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" Atau, "Kamu tidak mengerti betapa pentingnya dirimu bagiku." Namun kata-kata yang diucapkan dalam kondisi emosi yang tidak stabil seringkali menghasilkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Dengan memilih diam, Anda menciptakan ruang untuk merenung dan memproses apa yang sebenarnya terjadi, alih-alih menambah beban emosi. Sebaliknya, keheningan juga adalah senjata. Bagi mereka yang menolak Anda, keheningan Anda bisa menjadi cermin yang memaksa mereka untuk menghadapi keputusan mereka sendiri. Mereka mungkin mulai mempertanyakan, mengapa mereka tidak marah? Apakah saya membuat keputusan yang salah?
Mengapa keheningan ini terasa begitu berat? Dalam keheningan Anda, mereka mulai melihat refleksi dari tindakan mereka. Ini adalah cara halus untuk memaksa mereka menghadapi konsekuensi emosional tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Marcus Aurelius pernah berkata, biarkan mereka melihat bagaimana kamu tetap tak tergoyahkan oleh badai. Dalam hubungan, diam Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terombang-ambing oleh penolakan atau rasa sakit. Anda menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Keheningan menjadi simbol dari kekuatan pribadi yang sulit digoyahkan. Namun keheningan tidak selalu tentang menutup diri. Dalam beberapa situasi, itu adalah langkah awal untuk penyembuhan. Keheningan memungkinkan Anda untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hubungan tersebut. Apakah hubungan itu layak diperjuangkan? Apakah penolakan itu mencerminkan kebutuhan orang lain atau memang sesuatu yang tidak cocok bagi Anda? Keheningan setelah penolakan dalam hubungan adalah tindakan yang penuh kekuatan. Itu bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa Anda memilih kedamaian di atas drama, refleksi di atas reaksi, dan martabat di atas pengemis cinta. Keheningan memberi Anda ruang untuk melangkah mundur, melihat hubungan dengan objektivitas, dan menentukan apakah itu benar-benar layak untuk dilanjutkan. Dalam hubungan apapun, keheningan bisa menjadi titik balik. Ini adalah jeda yang memungkinkan Anda mengingat bahwa penerimaan diri tidak pernah berasal dari orang lain, tetapi dari dalam diri Anda sendiri. Kedua, penolakan dalam hubungan sebagai pelajaran terbesar. Penolakan dalam hubungan, apapun bentuknya, bisa terasa seperti tamparan di wajah. Saya masih ingat salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup saya adalah ketika seseorang yang sangat saya pedulikan memutuskan hubungan kami. Tidak ada drama besar, tidak ada teriakan, hanya satu kalimat sederhana. Saya rasa kita nggak cocok. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Pada awalnya saya ingin bertanya, ingin tahu alasan lengkapnya, ingin memperbaiki apa yang menurut saya salah. Tapi saat saya mencoba merangkai kata-kata, hanya diam yang keluar. Saya tidak tahu harus berkata apa, jadi saya memilih untuk diam. Ternyata itulah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Ketika seseorang menolak kita, kita sering melihat itu sebagai kegagalan diri. Apa yang salah dengan saya? Atau kenapa saya nggak cukup baik untuk dia? Pikiran-pikiran itu memenuhi kepala, seperti badai yang sulit dihentikan. Tapi saya mulai menyadari, penolakan tidak selalu tentang saya. Kadang, itu adalah cerminan dari kebutuhan atau luka orang lain. Saya belajar bahwa penolakan bukan tentang seberapa tidak berharganya saya, tetapi tentang seberapa tidak cocoknya saya dengan perjalanan hidup mereka. Jika seseorang memutuskan untuk menolak kita, itu artinya mereka tidak mampu memberikan ruang untuk kita di hidup mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa kita paksa. Dalam stoicisme, ada ajaran untuk menerima apa yang di luar kendali kita. Saya mencoba menerapkan itu saat menghadapi situasi ini. Saya tidak bisa mengontrol keputusan orang lain. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengontrol bagaimana saya merespons. Dan jujur, itu tidak mudah. Kadang saya ingin marah, kadang saya ingin memohon. Tapi saya sadar, melakukannya hanya akan membuat saya terlihat kehilangan kendali atas diri sendiri. Keheningan yang saya pilih memberikan saya ruang untuk berpikir lebih jernih. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya ingin bersama seseorang yang tidak melihat nilai saya? Jawabannya jelas, tidak. Keheningan bukan hanya bentuk perlindungan, tapi juga cara saya menghormati diri sendiri. Saya tidak perlu meyakinkan seseorang untuk menerima saya. Jika mereka tidak bisa melihat nilai saya, itu bukan kehilangan saya. Penolakan ini pada akhirnya mengajarkan saya sesuatu yang jauh lebih besar. Kita tidak bisa memaksakan kehadiran kita dalam hidup seseorang. Mereka punya hak untuk memilih, begitu juga kita. Alih-alih melihat penolakan sebagai penghakiman, saya mulai melihatnya sebagai pembebasan. Itu adalah tanda bahwa ada jalan lain yang lebih baik untuk saya. Seseorang pernah berkata pada saya, orang yang tepat tidak akan membuatmu bertanya, apakah kamu cukup baik? Kata-kata itu terus terngiang di kepala saya. Penolakan adalah cara semesta mengarahkan saya kepada orang-orang yang benar-benar menghargai saya.
Jadi, alih-alih merasa hancur, saya memilih untuk bangkit. Saya memilih untuk diam bukan karena saya lemah, tetapi karena saya tahu nilai diri saya lebih besar daripada sekadar validasi dari orang lain. Ketiga, keheningan sebagai bentuk penghormatan diri dalam hubungan. Ketika kita berbicara tentang keheningan setelah penolakan, seringkali muncul pertanyaan, apakah ini adalah bentuk menyerah atau justru cara untuk menghormati diri sendiri? Pengalaman saya mengatakan bahwa keheningan adalah bentuk penghormatan terbesar terhadap diri sendiri, terutama dalam konteks hubungan. Saya pernah berada dalam hubungan yang berakhir dengan penolakan tiba-tiba. Orang yang saya cintai saat itu memilih pergi tanpa penjelasan yang memadai. Awalnya saya merasa harus bertanya lebih banyak, mencari alasan, atau bahkan mencoba memperbaiki situasi. Tetapi semakin saya merenungkan hal tersebut, semakin saya sadar bahwa memaksakan jawaban hanya akan mengurangi harga diri saya. Mengemis penjelasan atau memohon kehadiran seseorang yang sudah memutuskan pergi bukanlah cara untuk menjaga martabat. Keheningan yang saya pilih pada akhirnya menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Saya berhenti berusaha memaksakan kehadiran saya dalam hidup seseorang yang sudah tidak menginginkannya. Ini bukan berarti saya tidak peduli. Justru sebaliknya, saya peduli pada diri saya sendiri lebih dari apapun. Dalam hubungan, seringkali kita lupa bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Kita berpikir bahwa dengan berkata lebih banyak atau berusaha lebih keras, kita bisa mengubah hati mereka. Tetapi kenyataannya, keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam keheningan itu, kita menyampaikan pesan yang sangat kuat. Saya menghormati keputusanmu, tapi saya juga menghormati diri saya sendiri untuk tidak memohon. Keheningan juga menciptakan ruang untuk refleksi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang menolak kita. Ketika kita berhenti berbicara, mereka dihadapkan pada ketenangan yang tidak mereka duga. Mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Tidak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa penolakan mereka mungkin sebuah kesalahan. Tetapi apakah kita perlu mereka kembali? Itu cerita lain. Penghormatan diri bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita di saat-saat sulit. Ketika saya memilih diam setelah penolakan, saya memberikan pesan pada diri sendiri bahwa saya cukup berharga untuk tidak mengejar seseorang yang tidak melihat nilai saya. Saya memilih untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang membangun, bukan pada sesuatu yang jelas-jelas telah ditutup. Dalam stoicisme, ada konsep bahwa apa yang tidak bisa kita kendalikan harus kita lepaskan. Keputusan orang lain untuk menolak kita adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Tetapi bagaimana kita merespons adalah hal yang sepenuhnya berada di tangan kita. Saya memilih untuk diam bukan karena saya tidak peduli, tetapi karena saya tahu saya berhak atas kedamaian yang tidak terikat oleh validasi dari orang lain. Keheningan adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk berdiri sendiri, bahkan ketika orang lain memilih pergi. Dan lebih dari itu, keheningan adalah cara untuk mengatakan, saya tidak butuh membuktikan nilai saya kepadamu, karena saya sudah tahu siapa saya. Keempat, keheningan membuka ruang untuk penyembuhan dalam hubungan. Penolakan dalam hubungan seringkali meninggalkan luka yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti kehilangan arah, terutama ketika hubungan itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Namun di tengah rasa sakit itu, keheningan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan. Saya masih ingat hubungan yang saya kira akan bertahan lama, tetapi akhirnya runtuh karena berbagai alasan yang tidak sepenuhnya saya mengerti. Ketika perpisahan itu terjadi, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mencari penjelasan. Saya ingin tahu kenapa semua ini harus berakhir. Namun, pada titik tertentu saya menyadari bahwa tidak ada jawaban yang bisa benar-benar memuaskan. Kata-kata apapun tidak akan menyembuhkan rasa sakit yang saya rasakan. Jadi saya memilih untuk diam, untuk berhenti bertanya, dan membiarkan keheningan itu berbicara. Keheningan bukan berarti mengabaikan rasa sakit, tetapi memberi diri ruang untuk merasakannya. Dalam keheningan, saya bisa menghadapi emosi saya tanpa gangguan. Saya menangis ketika perlu, saya merenung ketika harus, tetapi yang terpenting,
saya belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan dalam hubungan membutuhkan jawaban langsung. Kadang kita hanya perlu membiarkan waktu bekerja. Dalam hubungan, keheningan sering dianggap sebagai jarak emosional, tetapi sebenarnya keheningan bisa menjadi jembatan menuju penyembuhan. Saat kita berhenti mencari validasi atau penutupan dari orang lain, kita mulai mencari penutupan itu dalam diri kita sendiri. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Keheningan memberi kita ruang untuk menemukan jawaban-jawaban itu, bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita. Saya belajar bahwa keheningan adalah cara terbaik untuk melepaskan tanpa kebencian. Saya tidak perlu marah, tidak perlu menyalahkan, dan tidak perlu mencari balas dendam. Dalam diam, saya membiarkan luka itu sembuh secara alami. Seperti kata Seneca, waktu menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh alasan. Dalam keheningan, waktu menjadi sekutu terbesar saya. Namun, keheningan juga sulit. Ada hari-hari ketika saya merasa ingin memecahkan keheningan itu dengan pesan singkat, hanya untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja atau mungkin menyesal. Tapi saya tahu, setiap kali saya hampir melakukannya, saya akan melangkah mundur dan bertanya, apakah ini untuk mereka atau untuk saya? Keheningan saya adalah bukti bahwa saya tidak membutuhkan penutupan dari luar. Saya bisa menciptakan penutupan itu sendiri. Keheningan setelah penolakan bukan tentang membiarkan hubungan itu hilang tanpa arti. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menghormati apa yang pernah ada, sambil memberi diri kita waktu untuk melangkah maju. Keheningan membuka pintu untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan. Kadang, hubungan itu hanya ada untuk mengajari kita sesuatu. Tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang diri kita sendiri. Dan yang terpenting, keheningan mengajarkan saya bahwa penyembuhan tidak selalu membutuhkan kata-kata. Kadang keheningan itu sendiri adalah bahasa yang paling dalam. Dan di balik kedamaian itu, saya menemukan diri saya yang baru, yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kelima, keheningan membuat mereka merenungkan keputusan mereka. Ada sesuatu yang magis tentang keheningan setelah penolakan. Saat kita tidak merespons dengan amarah atau usaha putus asa untuk memperbaiki keadaan, kita menciptakan ruang yang tidak mereka duga. Keheningan itu secara tidak langsung memaksa mereka untuk merenungkan keputusan yang mereka buat. Saya pernah mengalami momen ini. Setelah seseorang memutuskan untuk pergi, saya tidak mengejar mereka. Saya tidak mengirim pesan panjang tentang perasaan saya, atau meminta mereka untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Saya hanya diam. Itu bukan karena saya tidak peduli, tetapi karena saya tahu bahwa setiap kata yang saya ucapkan saat itu hanya akan memberi mereka alasan untuk semakin menjauh. Keheningan bagi saya adalah pilihan sadar. Yang mengejutkan, beberapa minggu kemudian mereka kembali menghubungi saya. Mereka mengatakan bahwa keheningan saya membuat mereka berpikir, "Kenapa kamu nggak marah? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa?" Mereka bertanya. Saya tersenyum kecil dan menjawab dengan jujur, "Karena itu pilihanmu dan saya menghormatinya." Saat itu saya menyadari sesuatu yang penting. Keheningan bukan hanya tentang memberi ruang bagi diri sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk menghadapi konsekuensi emosional dari keputusan mereka. Dalam hubungan, keheningan bisa menjadi cermin yang memantulkan tindakan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan, mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah keputusan mereka tepat, atau apakah mereka telah kehilangan seseorang yang benar-benar peduli. Keheningan Anda secara tidak langsung menjadi alat introspeksi bagi mereka. Namun penting untuk diingat bahwa keheningan Anda bukan tentang mencoba membuat mereka merasa bersalah atau menyesal. Jika itu tujuan Anda, maka keheningan kehilangan esensinya. Keheningan harus datang dari tempat ketenangan dalam diri Anda sendiri, sebuah pilihan untuk tidak memperkeruh situasi atau memaksakan sesuatu yang sudah di luar kendali Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran atau keputusan orang lain.